Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sehat wal afiat, kesempatan untuk menuntut ilmu pada malam hari ini. Selanjutnya salawat dan salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Saya hormati pemateri yaitu pimpinan pesantren Islam Al-Hijaz Al-Ustaz Rahmat Ridwan Lubis MA, yang saya hormati dan saya muliakan segenap para hadirin jamaah kajian parenting dengan materi tadabbur surat An-Nas dan pendidikan keluarga. Untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, malah kita buka kegiatan kita dengan melafalkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi tadabbur surah An-Nas dan pendidikan keluarga oleh pimpinan pesantren Islam Al-Hijaz Al-Ustaz Rahmat Ridwan Lubis MA. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa kembali, yang mudah-mudahan semuanya baik guru maupun para wali santri diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita akan melanjutkan tema kita tentang tadabbur surat An-Nas dan pendidikan keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nas yang berbunyi Qul a'udzu birabbin nas. Sebelum kita masuk ke pembahasan pada hari ini, kita akan coba mereview sedikit atau membahas sedikit tentang bab-bab Qul a'udzu birabbin nas. Singkat saja. Kemarin kita telah membahas sekitar 2 pekan yang lalu bahwa kalimat Qul itu adalah kalimat perintah, yang dari perintah ini turun beberapa pertanyaan. Perintah ini dari siapa? Perintah ini untuk siapa? Apa perintahnya? Apa sebab perintah ini? Apa hukum menjalankannya? Bagaimana cara menjalankannya? Kemudian kalimat qul juga berarti bahwa Al-Quran itu dari Allah dan bukan buatan Nabi, karena kalau buatan Nabi sudahlah pasti tidak ada kalimat perintah dan tidak mungkin Nabi SAW memerintahkan dirinya sendiri. Kemudian hidup Rasulullah selalu dibimbing Allah. Kemudian generasi yang terbaik adalah generasi yang terbimbing. Dan perintah ini bukan hanya perintah pribadi, tapi juga perintah dakwah kepada para sahabat Nabi. Kemudian kita telah membahas sedikit kemarin tentang a'udzu. Kalimat a'udzu artinya saya berlindung. Yang artinya berlindung dari siapa? Kalimat saya berlindung ini menimbulkan beberapa pertanyaan, yaitu berlindung dari siapa, berlindungnya kepada siapa, dan kapan berlindungnya itu. Kemudian setelah kita mencari di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka ternyata banyak sekali perlindungan yang harus kita berlindung darinya. Yang pertama ada godaan syaitan dan manusia, dan ini yang telah dibahas kemarin menjadi sebuah hal yang paling utama dalam pendidikan. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa mendidik anak itu, mendidik istri itu akan mudah
ketika anak dan istri kita atau keluarga kita dijauhkan dari syaitan. Dan itu menjadi kaidah. Jadi syarat mudah untuk mendidik keluarga adalah dijauhkan dari godaan syaitan. Dan tidak layak bagi pemimpin rumah tangga, ini juga telah kita bahas dan juga menjadi kaidah kemarin bahwa tidak layak jangan pernah orang tua menjadikan rumahnya itu adalah tempat syaitan. Kemudian kita berlindung dari ciptaan yang jahat, ada waktu kejahatan, waktu subuh, waktu malam, waktu siang. Kemudian ada kejahatan dari sihir, dukun, santet, jin, dan lain-lain. Ada kejahatan dari orang yang hasad, sifat buruk kita, berlindung dari sifat buruk kita, bodoh, malas, sombong, kikir, dengki, suudzon. Kemudian dari maksiat dan kemungkaran, kemudian dari pemimpin yang jahat, kemudian dari penyakit, musibah, dan azab. Kemudian kalimat itu juga menjadi iman, dan manusia itu lemah dan membutuhkan yang maha melindungi, serta keamanan adalah nikmat terbesar manusia sebagaimana yang tertulis dalam surat Quraisy ayat 4. Ada doa perlindungan yang diajarkan oleh Nabi SAW bahwa kita harus istri sama juga istri keburukan suami sama berlindung dari keburukannya, kemudian istri doanya dari keburukan, dan ini bukan seorang suami dengan istri, tidak. Di sini Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang berbunyi, yang saya artikan saja, dari Aisyah bahwa Nabi ketika sakit, ini salah, maaf, ini artinya salah, artinya dengan bahasa Arabnya tidak sesuai. Baik, saya artikan. Idza ishtara ahadukum al-jariyah falyaqul, apabila seorang kalian membeli budak perempuan, kata Nabi, maka berdoalah, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih, wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi, wal yad'u bil barakah, wa idza ishtara ahadukum ba'iran falyakhudh bi dharwati sanamihi wal yad'u bil barakah wal yaqul mithla dhalik. Jadi ketika wasiat Nabi, ketika salah satu di antara kalian ada yang membeli budak perempuan, maka berdoalah, ya Allah, saya memohon kebaikan budak saya ini, wa khaira ma jabaltaha alaihi, dan juga kebaikan-kebaikan yang telah engkau tetapkan. Wa a'udzubika min syarriha, dan ya Allah, saya berlindung kepadamu dari keburukan budak ini, wa syarri ma jabaltaha alaihi, dan juga keburukan yang telah engkau tetapkan padanya. Kemudian wal yad'u bil barakah, ya Allah, berkahilah budak ini. Dan begitu pun Nabi SAW mengatakan, wa idza ishtara ahadukum ba'iran, apabila di antara kalian ada yang membeli onta. Bayangin Bapak Ibu, sampai Nabi kalau ngajarin kepada umatnya, sampai Islam itu saking hebatnya, beli onta aja harus didoain. Allahu Akbar. Wa idza ishtara ahadukum ba'iran, kalau beli onta, falyakhudh bi dzarwati sanamihi, maka pegang punuknya dipegang. Punuknya dipegang, wal yad'u bil barakah, kemudian dia meminta berkah kepada Allah atas hewan yang ia beli, dan dia berkata sesuai dengan, dan dia berdoa seperti doa di atas. Nah, doa ini juga menjadi doa yang dianjurkan Nabi dalam hadis lain kepada seorang suami istri. Jadi pertanyaannya, ini bapak-bapakku, para suami, sudah berdoa belum? Berdoa tentang doa ini saat nikah. Mudah-mudahan sudah ya. Jadi bagaimana Ustadz kalau istri saya Ustadz? Tinggal dipegang kepalanya, ubun-ubunnya. Kemudian didoakan dengan doa ini. Ya Allah, saya memohon kepadamu kebaikan daripada istri saya, ya Allah, dan juga kebaikan yang telah engkau tetapkan, dan aku berlindung dari keburukan pada
istri saya Allah dan keburukan yang telah engkau tetapkan. Nah, ini doakan, kemudian doakan wal yad'u bil barakah, kemudian doakan ya Allah berkahilah istri saya, lindungilah istri saya, ditutup dengan Al-Fatihah. Begitu. Maka itu doa yang harus dibacakan oleh seorang suami kepada istrinya. Kemudian ini juga, ini hadis lainnya. Idza tazawwaja ahadukum imra'atan, apabila kalian menikahi seorang istri atau seorang perempuan, awishtara khadiman, atau membeli budak, maka mohonkanlah sama. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaihi wa a'udzubika min syarriha wa dan seterusnya. Sama, sama. Artinya, Ustadz saya nggak bisa hafal bahasa Arabnya, ya bahasa Indonesianya Ibu, nggak apa-apa. Ya Allah, aku mohon kebaikannya dan kebaikan yang telah Engkau tentukan atasnya, dan aku berlindung dari keburukan dan keburukan yang telah Engkau tentukan kepadanya. Jadi ini adalah doa yang diajarkan Nabi untuk seorang suami. Nah, ini yang hari ini hadir para bapak-bapak bisa didoakan istrinya. Dan doanya ini harus dipegang palanya, gitu. Harus dipegang palanya, kemudian didoakan dengan doa ini. Jadi doa ini adalah doa sunnah Nabi untuk para suami dan istri. Adapun doa seorang suami untuk seorang istri itu tidak tercantum di sini, tapi itu ada doanya Nabi, doanya doanya istrinya Firaun. Doanya istrinya Firaun ketika istrinya Firaun itu mengetahui Asiyah, ya kita tahu Asiyah. Ketika Asiyah ini mengetahui bahwa suaminya Firaun itu adalah kafir, mengaku Tuhan, orang zalim, pembunuh, ya. Sebelum Firaun mimpi akan adanya seorang manusia yang akan menggulingkan kepemimpinannya, Firaun zalim, tapi tidak sezalim ketika dia bermimpi itu. Nah, ketika dia bermimpi, barulah datanglah sebuah qarar atau sebuah keputusan kalau bahasa kita, ya, kalau bahasa kita kepres, keputusan presiden. Tapi di masa itu karena rajanya Firaun, ya keluarlah keputusan raja yang mengatakan semua bayi laki-laki wajib untuk dibunuh. Nah, ketika keluar itu, barulah istrinya tahu ternyata bahwa seorang Firaun itu adalah raja yang zalim. Raja yang zalim. Maka istri dari Firaun itu beriman kepada Nabi Musa, dan dikatakan bahwa istri Firaun adalah di antara perempuan-perempuan suci dalam hadis Nabi. Jadi dalam hadis Nabi, Bapak dan Ibuku, disebutkan bahwa di antara perempuan mulia di atas muka bumi ini ada 4. Di antaranya adalah Asiyah, yaitu istri Firaun. Yakni suaminya seorang manusia yang mengaku sebagai Tuhan, tapi di sisi lain ternyata walaupun suaminya itu buruk, dia tetap bisa menjadi seorang istri yang salehah dan istri yang mendapatkan gelar mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas apa doanya? Doanya ada di dalam surat Tahrim ayat ke-11. Boleh dicatat, tapi tidak termaktub di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Idz qalat rabbi bani li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin." Maka ini doa untuk para ibu-ibuku yang suaminya enggak baik. Kalau suaminya baik, ya tidak perlu didoakan ini. Begitu. Beliau berkata, "Rabbi bani li 'indaka baitan." Ya Allah, dirikanlah bagiku rumah di surga. Wa najjini min Fir'aun, dan ya Allah, selamatkanlah aku dari Fir'aun. Artinya bahwa Asiyah tahu kalau Fir'aun ini orang jahat. Dan Asiyah juga mengerti bahwa Fir'aun ini
tidak akan selamat karena keselamatan itu datang dari Allah melalui Nabi Musa. Dan Asiyah itu beriman kepada Nabi Musa. Maka ketika Asiyah beriman kepada Nabi Musa dan Fir'aun tahu ternyata istri saya tidak menjadikan saya sebagai Tuhan, maka istrinya pada akhirnya kan dalam sejarah dikisahkan bahwa istri Fir'aun dibunuh oleh Fir'aun itu sendiri karena beriman kepada Musa dan tidak mau menjadikan Fir'aun sebagai Tuhan. Nah, kembali lagi bahwa doa seorang doa seorang istri bagi suaminya adalah wa najjini min Fir'aun. Ya Allah, selamatkanlah saya dari Fir'aun wa amalihi, dan juga dari semua keputusan-keputusannya dan juga semua pekerjaan-pekerjaannya. Wa najjini minal qaumil zalimin, dan juga selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Nah, itu ada dalam surat At-Tahrim ayat 11. Kemudian seorang istri juga bisa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika suaminya tidak baik dengan tambahan-tambahan doa lain. Boleh dipersilahkan. Contoh misalkan suaminya temperamental, suka marah, atau suaminya nggak peduli, ya doain aja. Ya Allah, jadikanlah suami saya yang peduli dengan keluarga, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah suami saya yang baik, dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Maka itu diantara bentuk dari doa perlindungan bagi keluarga. Ini dia doanya. Ternyata ada ya. Saya mohon maaf. Ternyata ada di sini. Rabbi banili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Ini ada doanya. Kemudian ini adalah doa. Jadi tadi kita sudah membahas doa suami untuk istri, sudah ya. Ini Bapak dan Ibuku dihafal, didoain, jangan tidak didoakan. Karena satu-satunya senjata kita ya doa. Dan ada banyak kisah dalam Islam, kemenangan umat Islam itu dari doa. Dan ada banyak cita-cita itu datangnya juga dari doa. Dan ada banyak kebaikan itu juga datangnya dari doa. Jadi doa itu jangan diremehkan. Maka kalau ada orang tua sholat 5 waktu, dia nggak doa, itu seakan-akan dia nggak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak paham kehebatan doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada juga doa yang dibacakan oleh seorang ibu untuk anaknya. Doa ini ada di dalam surat Ali Imran, ya, ada di dalam surat Ali Imran. Dan yang hebatnya adalah bahwa ternyata doa pertama yang harus dibaca oleh seorang istri ketika anaknya baru lahir, ini doanya. Jadi kalau ditanya, ada pertanyaan, Ustadz, saya baca doa apa ya Ustadz buat anak saya yang baru lahir? Ya ini dulu. Ini di hari pertama dia lahir, inilah doanya. Ya, ini ada di surat Ali Imran ayat 36. Silakan dicatat doa. Silakan dicatat Ali Imran 36. Maka ketika ibunya Maryam, beliau melahirkan Maryam, kemudian langkah pertama itu bukan langsung dijadikan, ya Allah jadikanlah anak saya anak yang saleh, tidak. Bukan itu dulu. Jadi yang pertama didoakan oleh ibunya Maryam adalah wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku mohon perlindungan untuknya, untuk anaknya, yaitu Maryam, serta anak-anak keturunannya, anaknya Maryam, atau cucu-cucunya, bahasa lain cucu-cucunya, kepada pemeliharaan engkau daripada godaan syaitan yang terkutuk. Jadi doa pertama Bapak dan Ibuku agar anak itu tidak diganggu oleh syaitan. Itu dulu. Soleh nanti nyusul. Jadi soleh itu ada kalau gangguan setan itu tidak ada. Gangguan setan itu ada, maka kesolehan akan berkurang. Maka kita harus mendoakan terlebih dahulu dari godaan syaitan.
sebelumnya kan saya sudah menjelaskan bahwa ketika bayi lahir, maka kalau ditanya secara ilmu kesehatan, dokter kandungan, kenapa anak baru lahir itu menangis? Memang begitu, itu sehat. Kalau nggak nangis, nggak sehat. Itu secara ilmu kedokteran. Tapi secara hadis Nabi dijelaskan, kenapa seorang manusia itu, ini udah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, kenapa manusia itu ketika lahir ke atas muka bumi ini dalam keadaan nangis, maka itu dijelaskan oleh Nabi. Karena sudah ditembakkan dengan anak panah oleh syaitan, bahwa ini adalah musuh saya dan ini adalah calon penghuni neraka bersama saya di neraka jahanam. Itu sudah divonis oleh siapa? Oleh si syaitan. Dan itu sudah ditembakkan itu. Kata Nabi kecuali dua. Ada dua yang Allah jaga, yang ketika lahir di muka bumi itu nggak nangis. Siapa mereka? Yang pertama adalah Maryam. Siapa yang kedua? Adalah anaknya Maryam atau Isa. Subhanallah. Makanya Maryam satu-satunya perempuan yang dijadikan namanya sebagai nama Quran. Itu ada dalam surat Maryam surat ke-19. Itu jadi nama Maryam itu luar biasa. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Maryam sebagai wanita mulia dan juga keturunannya menjadi keturunan yang mulia? Jawabannya karena seorang ibu yang mendoakan pertama kali untuk anaknya, yaitu agar anaknya ini dijauhkan dari godaan syaitanir rajim. Maka banyak kisah mungkin di antara masyarakat muslim Indonesia yang anaknya tiba-tiba sakit panas, kemudian anaknya tiba-tiba rewel, anaknya tiba-tiba terjadi hal-hal yang aneh begitu. Yaitu mungkin diantaranya karena godaan syaitan. Saya ketika anak saya rewel dan seterusnya, padahal tidurnya cukup, ininya cukup dan seterusnya, maka doakanlah dengan doa seperti ini dan juga ditambahkan dengan membaca surat ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu dibacakan dan dipegang kepalanya. Kalau sudah mulai, kenapa? Karena anak kecil itu memang sudah oleh hadis Nabi dijelaskan bahwa dia sudah ditembakkan oleh oleh syaitan gitu. Maka ini menjadi doa. Nah, yang belum Bapak Ibuku yang belum doakan ini silahkan didoakan anak-anaknya dengan doa ini. Jadi Nabi Islam itu mengajarkan doa untuk anak baru lahir. Kemudian nanti ketika anak itu sudah remaja, apa doanya? Ketika anak itu sudah dewasa, apa doanya? Itu doanya beda-beda. Begitu. Begitulah Islam mengajarkan kepada kita. Makanya yang nggak hadir kajian atau yang tidak mengerti ilmunya ini kerepotan. Gitu. Kerepotan dalam mengurus rumah tangga, kerepotan dalam membentuk keluarga yang baik, itu kerepotan karena nggak ngerti ilmunya dan tidak mau hadir dalam kajian. Baik, kemudian ada doa Nabi SAW. Ini juga lagi-lagi doa Nabi kepada cucu Al Hasan dan Husain. Sama juga doanya, mirip, tapi doa ini lebih sempurna. Dan doa ini juga doa yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim untuk dua anaknya. Siapa dua anaknya? Yaitu Yakub dan juga Ishak. Dua anaknya yaitu adalah Ismail dan juga Ishak. Ismail dan Ishak. Apa doanya? U'izukuma, ya Allah, ini u'izukuma. Yang benar u'izukuma. Ini doa Nabi. Ya Allah, aku memohonkan perlindungan untuk kedua cucuku Al Hasan wal Husain. U'izukuma bikalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna ya Allah, dengan nama-namamu yang sempurna ya Allah, dengan kekuatan-kekuatan yang ada pada namamu ya Allah, dari semua godaan syaitan, min kulli syaitanin wahamah, dari segala godaan syaitan dan binatang yang mengganggunya, wa min kulli ainin lamah, dan juga dari gangguan pandangan
mata orang-orang yang tidak senang kepada anak ini. Ini Bapak dan Ibuku, ada 3 doa Nabi pada doa ini. Pertama, doa Nabi minta perlindungan dari syaitan. Lagi-lagi syaitan ya. Lagi-lagi syaitan ini ada nih. Jadi berlindung kepada syaitan itu setiap saat. Ngelihat sesuatu buruk, a'udzubillah. Mau marah, a'udzubillah. Mau ini, a'udzubillah. Itu harus banyak-banyak, a'udzubillah. Nah, syaitan. Jadi dari syaitan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wahama, dari binatang. Dari binatang buas. Apapun. Dari binatang yang paling kecil, binatang buas, binatang apapun. Kita berlindung daripada Allah dari binatang. Wa min kulli ainin lama. Ah, ini yang agak berat ini ain. Ada namanya dalam Islam penyakit ain. Apa itu penyakit ain? Penyakit ain itu adalah penyakit pandangan mata. Contoh, kita ini kan manusia atau kita ini kan orang Indonesia kadang-kadang ya ingin menampakkan kebahagiaan dengan memasang-masangkan status. Misalkan anaknya Masya Allah cantik, anaknya Masya Allah baik, anaknya Masya Allah ganteng, anaknya Masya Allah hafal Quran dan seterusnya. Kita tampilkan dalam status contoh. Ketika ada orang yang tidak senang melihat itu, kemudian dia mendoakan doa yang tidak baik, atau disumpahin dengan sumpah yang tidak baik, itu bisa terkena. Jadi si anak kita itu nanti bisa terkena. Dan itu terjadi di zaman Nabi. Yang masalah itu di antara sebab ain yang terjadi yang paling rendahnya itu adalah ketika kita posting sesuatu, kemudian kita itu mengatakan, oh anak ini ganteng, anak ini baik, dan tidak menyebut nama Allah. Seharusnya Masya Allah anak ini luar biasa, Masya Allah subhanallah. Tidak menyebut nama Allah, itu rentan kena penyakit ain. Jadi zaman Nabi, suatu hari zaman Nabi, ada seorang sahabat yang ganteng luar biasa, putih badannya, akhirnya tiba-tiba badannya itu gatal-gatal. Seluruh badannya gatal-gatal. Ketika badannya gatal-gatal, diobatin gak sembuh-sembuh. Datanglah beliau kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, diceritakanlah tentang penyakitnya. Kemudian kata Nabi SAW, beliau bertanya, siapa yang terakhir kali melihat badanmu ini? Apakah engkau tampilkan badanmu di muka umum? Kemudian kata Nabi, iya, pernah. Saya buka badan saya, kemudian saya perlihatkan kepada para sahabat yang lain, pada manusia yang lain. Ditanya Nabi, siapa yang paling terakhir lihat badanmu itu? Kemudian kata Nabi, ada itu, si Fulan. Si Fulan. Subhanallah. Nabi mengatakan, kamu kena penyakit ain. Dan penyakit ain itu tidak bisa, sulit disembuhkan secara medis. Gitu. Makanya Bapak Ibuku kalau punya kebaikan-kebaikan pada anaknya, apapun kebaikan itu, baik dari segi majunya secara pekerjaan, majunya secara ekonomi, majunya secara prestasi, atau dari segi fisik misalkan indah luar biasa, bagus dan seterusnya, itu saya anjurkan untuk tidak memposting. Tidak memposting anak-anak kita itu atau keluarga kita di dalam status media sosial. Apalagi saat ini media sosial kan bisa dilihat oleh banyak orang. Dan tidak semua orang senang dengan kita. Itu udah bagian dari sunnatullah. Itu sudah bagian dari fitrah manusia. Tidak mungkin semuka bumi ini itu senang dengan kita. Tidak mungkin. Pasti ada saja yang tidak senang. Dan itu bagian dari cobaan yang Allah berikan. Nah, tapi intinya adalah penyakit ain ini sangat berbahaya. Maka oleh karena itu saya mewasiatkan untuk tidak menampilkan kebaikan-kebaikan pada diri keluarga kita, kecuali, nah ada kecualinya Bapak dan Ibuku, kecuali kepada orang-orang yang memang bisa menerima kebaikan kita, seperti orang tua kita,
kemudian orang tercinta di sekitar kita, boleh. Tapi kalau kita tahu ini ada orang yang tidak senang dengan saya, ada orang yang tidak bahkan kadang-kadang di antara keluarga juga kan tidak semuanya hubungannya baik, kan begitu. Apalagi kalau sudah rumah tangga dan seterusnya. Nah, jadi oleh karena itu dijauhkanlah itu semua agar terhindar dari ain itu, dan ain sangat berbahaya. Ya, jadi pandangan mata dalam Islam itu punya pengaruh yang dahsyat. Pandangan mata dalam Islam itu punya pandangan yang dahsyat, apalagi pandangan-pandangan kebencian. Ya ini min kulli ainil lama itulah bagian dari pandangan-pandangan kebencian. Maka lagi-lagi Bapak dan Ibuku di ayat ini di hadis ini dijelaskan bahwa kita harus berlindung kepada Allah dari syaitan dan juga dari binatang-binatang, apalagi saat ini kan ada binatang ya yang mengganggu kestabilan kehidupan dunia ini, yaitu kita sebut dengan corona, virus corona ya. Jadi yang dari kecil aja kita sudah berlindung kepada Allah dari virus corona, apalagi yang besar-besar. Dan ingat Bapak dan Ibuku bahwa media-media santet, media-media perdukunan itu bagian dari hewan. Jadi hewan itu adalah bagian dari media-media perdukunan. Maka Rasul SAW menjadikan hamah dan dari segala jenis keburukan dari binatang itu dimasukkan dalam hadis ini. Dan hadis ini sangat komplit. Dan saya anjurkan kepada Bapak dan Ibuku untuk membaca doa ini setiap saat sampai Bapak dan Ibuku meninggal dunia. Terutama ketika anak-anaknya masih kecil. Ustadz, kenapa anak masih kecil lebih dianjurkan seorang ibu bapak untuk berdoa lebih? Kenapa? Karena anak itu nggak bisa doa. Karena anak itu belum sholat. Anak itu belum bisa untuk mengatakan, tidak punya dia tameng. Siapa tamengnya? Orang tuanya. Beda halnya ketika dia sudah sholat, dia bisa mendoakan sendiri, dia bisa memiliki kebaikan-kebaikan, dia punya tameng sendiri. Tapi ketika dia masih kecil, maka doa yang selalu diajarkan Islam, itu selalu adalah jauhi dari syaitan, jauhi dari godaan syaitan, jauhi dari binatang, jauhi dari ain. Itu selalu itu. Begitu. Maka saya kira ini adalah di antara doa-doa perlindungan, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada kalimat Rabb dan An-Nas. Saya kira cukup sampai di sini. Saya kembalikan kepada moderator jika ada yang ingin ditanyakan, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban terbaik untuk kita semua. Wa'alafu minkum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, kita ucapkan kepada Ustaz Rahmadi yang telah memberikan materi berupa bagaimana mendoakan yang terbaik untuk keluarga kita semua. Baca selanjutnya, jika kepada seluruh Bapak Ibu jamaah sekalian yang ingin menanyakan kepada pimpinan, dipersilahkan. Ya, silakan Bapak Ibu, dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Afwan, Ustaz. Ana mau sedikit bertanya nih, Ustaz. Ahlan. Kita sebagai orang tua, nah kita kan nggak pernah lepas dalam 5 waktu itu selalu mendoakan anak. Dan apakah doa-doa yang setiap hari kita doa untuk anak itu akan diijabah atau ada waktunya terijabah, Ustaz? Karena kan doa-doa yang selalu kita lantunkan buat anak kita itu kadang-kadang kita jadi pusing juga, udah setiap hari kita doakan, ternyata anak kita tiba-tiba yang rewel lah, yang inilah, yang itulah. Nah itu secara tidak langsung pasti pemikiran orang tua selalu berpikir ke hal-hal yang seperti itu, Ustaz. Padahal kita sudah yakin bahwa dengan doa itu Allah akan memberikan kita perlindungan untuk si anak, Ustaz.
mohon penjelasannya Ustaz kelanjutannya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya bahwa kita tidak boleh untuk terburu-buru dalam berdoa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsinya, ana 'inda dhanni 'abdi bi, bahwa saya ini, kata Allah, itu tergantung dari prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau tugas kita sebagai orang tua adalah mendoakan seorang anak kebaikan, apapun kebaikan itu. Nah, kemudian di perjalanan anak itu terpleset dalam arti bukan terpleset jatuh ya, terpleset dalam arti itu tiba-tiba tidak baik, atau tiba-tiba anak itu rewel dan atau tiba-tiba anak itu adalah bagian dari ujian dalam anak itu sendiri, dan bukan berarti bahwa doa kita itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep dalam doa adalah sedikitnya ada 3 konsep dalam doa. Yang pertama, yang doa orang tuanya dalam hal ini itu harus halal, makanannya, minumannya, pakaiannya. Itu yang pertama. Halal, bukan subhat, tidak ada subhat apalagi haram itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika berdoa, yakinlah bahwa Allah akan mengijabah doa kita. Sebagaimana tadi hadisnya yang saya sampaikan, ana 'inda dhanni 'abdi bi, saya tergantung bagaimana prasangka hamba saya ke saya. Kalau hamba saya menyangkakan bahwa saya tidak mengampuni, saya nggak akan ampuni. Kalau dia mengatakan kepada saya, Allah nggak adil ya, saya nggak bakal adil sama dia. Itu semua tergantung. Kemudian yang ketiga adalah kita berdoa dengan khusyuk. Dan di antara khusyuk itu syaratnya adalah membuka dengan memuji Allah, salawat Nabi, dan menutup dengan salawat Nabi. Makanya sebelum doa itu kan ada Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan syakirin hamdan, itulah dia untuk memuji Allah. Puji dulu lah. Kalau nggak bisa bahasa Arab ya pujilah dengan bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Ya Allah, Engkau yang maha kuat ya Allah, Engkau yang maha melindungi ya Allah, Engkau yang maha memelihara ya Allah, pelihara. Itu. Kemudian salawat Nabi. Jadi itu di antara tiganya. Yang doa wajib halal, pakaian, makanan, minumannya. Kemudian dia harus yakin bahwa doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia harus khusyuk dengan syarat-syarat dalam berdoa. Jadi ketika terjadi suatu hal kepada anak kita, maka ketahuilah itu bagian dari cobaan. Dan tentu misalkan kita berdoa apapun ya, bukan hanya anak, kita berdoa ya Allah makan dan rezeki, ya Allah istri saya, ya Allah suami saya, tapi ternyata ada kekurangan-kekurangan, itu pasti dan tidak mungkin, dan itu terjadi di keluarga Nabi. Jadi jangankan keluarga kita, di keluarga Nabi saja itu terjadi hal-hal itu, karena memang kita manusia biasa dan kita bukan malaikat. Dan ingat, manusia itu konsepnya adalah benar salah. Kalau iblis konsepnya salah, selalu salah, nggak pernah benar dan tidak akan pernah melakukan kebaikan apapun. Itu iblis. Malaikat konsepnya selalu benar, selalu taat, tidak mungkin bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak bermaksiat kepada Allah walaupun cuman sekecil apapun. Nah, manusia itu di antara keduanya. Karena memang manusia itu dibumbui dalam kehidupannya ini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan dalam jiwanya fujur, keburukan-keburukan, tapi Allah juga berikan kepada dirinya takwa. Jadi ada fujur, ada takwa. Tinggal mana yang lebih kuat, jadilah dia pribadi yang kuat itu. Kalau dia fujurnya kuat, maka dia jadi penjahat, jadi orang yang buruk, dan seterusnya. Kalau takwanya yang kuat, maka dia akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, maka ketika ada kekurangan-kekurangan itu bukan berarti doa kita tidak diijabah, dan pasti dengan doa yang terus-menerus diucapkan, ya, yang terus-menerus, itu pasti akan Allah ijabah suatu hari nanti. Saya mau kasih contoh. Banyak sebenarnya contohnya, tapi kita ambil dari contoh yang paling besar ya. Nabi Zakaria itu punya problem dalam keluarga. Saya kira semua tahu problemnya. Problemnya nggak punya anak. Dan mungkin bapak dan ibuku tahu bahwa orang yang paling sengsara bagi orang yang sudah menikah itu adalah yang nggak punya anak.
Itu sudah fitrah manusia mau punya anak. Semua fitrahnya itu mau punya anak. Tapi sekarang ini kan ada namanya statement free child ya. Free child itu artinya udah saya nikah dengan kamu tapi syaratnya kita nggak punya anak, kita mau happy aja, mau enak-enak aja. Ada kan itu? Tapi sebenarnya jangankan kita sebagai seorang muslim, kita sebagai manusia, seorang hewan saja kalau punya anak dia luar biasa dalam menjaga anaknya. Itu kalau ada ayam apa segala macam, dia pasti save anaknya itu. Dari buaya apapun dia pasti akan jaga anaknya itu. Karena memang kecintaan seorang ibu kepada anak, kecintaan orang tua kepada anak itu udah Allah letakkan gitu. Itu ada rahmat di situ, ada Allah letakkan. Nah, ketika ada seseorang boleh ditanya, dan saya dapat kalimat ini dari orang yang sudah berpengalaman, bahwa orang yang paling menderita setelah menikah itu adalah orang yang nggak punya anak. Untuk ngenes sekali, dia nggak punya anak. Makanya itu problem siapa? Problemnya Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria tahu bahwa istrinya mandul. Istrinya mandul. Sedangkan di zaman kita ini kan banyak mungkin di antara saudara-saudara kita ada yang tidak Allah kasih anak. Gitu ya, ada yang tidak Allah kasih anak. Ketika disuruh berobat atau disuruh berusaha nggak mau dia. Ya malu nanti kalau dia ternyata mandul atau dan seterusnya. Dia bicaranya dengan takdir, padahal itu bukan takdir, ya. Nah, maka kembali kita ke Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tahu bahwa imraati aqira. Ya Allah, saya tahu istri saya mandul, fahabli min ladunka waliyya, tapi tolong ya Allah, Engkau yang maha atas segala sesuatu, tolong berikan kepada saya itu anak. Dan doanya ada beberapa doa itu untuk orang-orang yang dalam tanda kutip belum mendapatkan keturunan. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku mati dalam kesendirianku, sedangkan engkau adalah sebaik-baiknya pewaris bumi ini, ya Allah. Itu juga ada. Maka akhirnya beliau berdoa dari awal pernikahan. Nabi Zakaria itu berdoa dari awal pernikahan sampai semua rambutnya itu beruban dan dia punya tulang itu sampai lemah. Ya kalau kita itu kalau sekarang berarti dari umur 25 sampai umur 70. Berapa tahun dia berdoa itu? Itu kalau sekarang. Sedangkan Nabi Zakaria umurnya lebih panjang dari kita. Ya karena umat-umat sebelumnya itu umurnya lebih panjang. Sedangkan umat Nabi itu kata Nabi umur umatku ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Itu umur umatku. Umatnya Nabi Muhammad. Umatnya di atas Nabi Muhammad itu umurnya lebih tinggi. Ya. Dan artinya Nabi Zakaria itu berdoa ratusan tahun minta siapa? Minta anak. Dan secara medis nggak mungkin istri mandul itu lahirin anak, nggak mungkin. Gitu. Nah, itu ada dalam surat Maryam, baca dari ayat pertama lembar pertama itu, Bu, Bapak, Ibuku, lembar pertama dibuka artinya dibaca. Di situ ada kisah dari Nabi Zakaria bagaimana beliau berdoa, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, ya Allah, walaupun saya sudah tua renta seperti ini ya Allah, sudah beruban dan fisik saya sudah lemah ya Allah, tapi saya tidak pernah kecewa dengan doa saya kepadamu. Nah, itu. Sehingga pada akhirnya apa? Akhirnya Allah kasih. Siapa namanya? Nabi Yahya. Dan ketika, jadi begini konsepnya. Kalau tidak Allah kasih pekan ini, ya, tambah doanya. Tidak Allah kasih lagi bulan depan, lebih kencang lagi doanya. Enggak Allah kasih tahun depan, lebih kencang lagi. Terus, doa terus. Sampai nanti kita dapat konsep seperti konsepnya Nabi Zakaria. Jadi pertanyaan saya gini, mudah enggak Allah menjawab doa Nabi Zakaria? Itu Nabi loh. Ya, itu Nabi, tapi doanya diperlambat oleh Allah ijabahnya. Mudah saja bagi Allah, ente kan Nabi, ente dekat dengan saya kasih. Kapan doa, saya kasih. Begitupun Nabi Muhammad, tidak semua doa Nabi Muhammad Allah ijabah langsung. Ada doa-doa Nabi Muhammad yang memang Allah undur. Begitu. Nah, Nabi Zakaria Allah undur, apalagi kita, kan begitu. Nah, Nabi Zakaria ketika doa masih muda, kencang dia. Tidak dapat terus doa. Semakin melemah, semakin menunjukkan kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya Allah berikan
Nabi Yahya. Namanya langsung Nabi Yahya. Jadi dari konsep doa Nabi Zakaria adalah ketika tidak diijabah oleh Allah pada tahun itu, doa lagi yang kencang. 2 tahun berikutnya nggak dijawab, doa lagi yang kencang, terus doa. Nah, konsepnya adalah ketika sudah terkumpul doa kita, kapan Allah ijabah, maka Allah akan ijabah sesuai dengan permintaan di awal sampai akhir itu Allah kasih pada waktu yang saat itu. Itu konsepnya. Maka ada 10 kebaikan, ya, ada 10 kebaikan pada Nabi Yahya yang tidak dimiliki oleh anak lain di atas muka bumi ini. Itu ada dalam surat Maryam, ada dalam surat Ali Imran. Kita kalau berdoa apa? Anak saya apa? Rezekinya baik. Ya Allah jadikan anak saya yang pinter. Itu kan. Itu berkat doa Nabi Yahya puluhan tahun sampai beliau tua baru dapat anak. Semua 10 kebaikan itu langsung Allah buktikan dalam surat Maryam dan dalam surat Ali Imran. Itu tertulis oleh Allah. Kata Allah, saya akan jadikan anakmu soleh, saya akan jadikan anakmu nabi, saya akan jadikan anakmu sayyid, pemimpin, saya akan jadikan anakmu yang pintar, saya akan jadikan anakmu yang saya ridho. Semua terkumpul karena dengan doa itu terus terkumpul. Gitu. Nah, maka di antara sebab Allah tunda doa kita itu karena nanti suatu saat nanti ya, saya kasih sesuai dengan doa kamu nanti. Kalau sekarang saya kasih kamu cuma dapat dikit, nanti kumpulin dulu doa kamu baru nanti saya kasih banyak. Itu makanya tidak jarang ada kadang-kadang anak menjadi baik setelah sepeninggal orang tuanya. Itu ada. Dia pas ada orang tuanya ngelawan apa segala macam. Tapi ketika sudah orang tuanya meninggal, oh dia bertobat, kemudian dia berubah menjadi seorang anak yang soleh. Itu banyak. Banyak sekali. Dan itu semua berkat daripada orang tua. Doa daripada orang tua. Dan di antara ada 3 doa yang tidak Allah tolak. Di antaranya adalah doa da'watul walid liwaladihi, yaitu doa orang tua untuk anaknya. Wallahu taala alam bissawab. Baik, saya kembalikan kepada host. Nah, ini hostnya kemana ini? Baik, Bapak dan Ibuku, sudah menunjukkan waktu jam 9. Saya kira kita cukupkan saja. Fadhal. Ya, alhamdulillah, mungkin karena waktunya sudah menunjukkan jam 10, jam 9, afwan, kita cukupkan 9. kita cukupkan majelis kita pada malam hari ini dengan melafalkan alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.